Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis kualitas instrumen penilaian bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu A. Validitas instrumen. Validitas berkaitan dengan permasalahan apakah tes yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur. Dapat dikatakan bahwa validitas tes berkaitan dengan apakah tes itu sahih atau dapat mengukur apa yang ia ukur. Analisis validitas tes dapat dilakukan dari dua segi. Yang pertama yaitu dari segi tes sebagai suatu totalitas, yang kedua dari segi butir soal atau itemnya. Selanjutnya yaitu macam-macam analisis validitas tes sebagai berikut. Validitas secara totalitas. Analisis validitas tes secara totalitas adalah analisis tentang keahlian instrumen secara keseluruhan atau melihat kesahihan instrumen secara keseluruhan, karena ukuran validitasnya berlaku untuk keseluruhan isi tes, bukan per butir soal. Untuk mempertimbangkan tingkat validitas sebuah tes secara totalitas, yang secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama validitas teoritis rasional, yang kedua yaitu validitas empiris. Ada dua jenis validitas teoritis ini, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Selanjutnya, validitas empiris ada dua, yaitu validitas ramalan dan validitas bandingan. Analisis validitas butir soal. Soal adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir soal dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir soal tersebut. Langkah-langkah untuk melakukan analisis validitas butir soal adalah sebagai berikut, yaitu A. Menyiapkan tabel perhitungan korelasi poin biserial. B. Mencari mean, rata-rata hitung dari skor total. C. Mencari deviasi standar total. D. Menghitung MP untuk butir soal yang dianalisis validitasnya. E. Menghitung koefisien korelasi poin biserial. F. Memberikan interpretasi. Selanjutnya yaitu reliabilitas instrumen. Salah satu syarat tes sebagai salah satu instrumen penilaian adalah memiliki reliabilitas yang tinggi atau bisa dipercaya. Reliabilitas tes berkaitan dengan keajekan dan ketetapan berhubungan dengan masalah kepercayaan. Hal-hal yang ikut mempengaruhi reliabilitas hasil tes antara lain yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri. Yang kedua yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tester atau peserta tes. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Danifa. Analisis reliabilitas tes bentuk objektif. Penentuan reliabilitas tes bentuk objektif dapat dilakukan melalui salah satu dari tiga pendekatan, yaitu A. Pendekatan tes ulang. Prinsip penentuan reliabilitas tes dengan mengenakan satu buah tes yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu tertentu terhadap sekelompok subjek yang sama. B. Pendekatan tes sejajar. Pendekatan tes sejajar hanya dapat dilakukan apabila tersedia dua bentuk tes yang dapat dianggap memenuhi asumsi paralel. C. Pendekatan konsistensi internal. Estimasi reliabilitas dengan pendekatan konsistensi internal didasarkan pada data dari sekali pengenaan satu bentuk tes pada sekelompok subjek. Di antara teknik-teknik komputasi reliabilitas konsistensi internal adalah sebagai berikut. 1. Formula Sperman-Brown. Formula Sperman-Brown dapat digunakan apabila jumlah butir soal dalam tes adalah genap, sehingga dapat dibelah menjadi dua bagian yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah formula Ruther-Richardson. Syarat penggunaan teknik belah dua dari Sperman-Brown adalah banyaknya butir soal harus berjumlah genap agar dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama. 2.
Analisis reliabilitas tes bentuk uraian atau esai. Analisis reliabilitas tes bentuk uraiannya umumnya menggunakan rumus alfa dari Cronbach, karena model scoring soal bentuk uraian ini bukan model dikotomik kalau benar. C. Tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi jumlah testi yang menjawab benar untuk butir soal yang bersangkutan dengan jumlah keseluruhan testi. D. Daya beda butir. Daya beda butir adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan antara siswa yang pandai atau kelompok atas dan siswa yang kurang pandai atau kelompok bawah. E. Keberfungsian distraktor atau pengecoh. Analisis fungsi distraktor dilakukan khusus untuk soal bentuk objektif model pilihan ganda. Di dalam soal model pilihan ganda dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang disebut dengan opsi. F. Analisis instrumen secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal, yaitu seperti tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.